Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut Tuhan sangat bermegah.
sudah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak baginya. Roh Kudus tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, jangan buang saja. Roh Kudus tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, jangan buang saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama katakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku,
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, untuk indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, untuk indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, katakan, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Mari kami berdiri sama-sama, katakan sekali lagi. Hanya dekat pada, katakan lagi, kekuatan baru, kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu
layak disembah, Engkau yang layak di dalam-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu. Kami sembah Engkau, oh di dalam-Mu, di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit dapat tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar program vaksinasi untuk mengatasi penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini.
Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai iman yang membuat seseorang menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Injil Matius pasal 9, ayat yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Kepada kedua orang buta yang meminta disembuhkan kepadanya, Tuhan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Pertanyaannya adalah, iman macam apakah yang dapat membuat seseorang menerima mujizat yang mereka perlukan? Dari pengalaman kedua orang buta ini, kita belajar bahwa iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah iman yang disertai oleh permohonan atau tindakan yang sesuai. Suatu kali, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami,
hai anak Daud. Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Di sini kita melihat bagaimana mata kedua orang buta ini menjadi bisa melihat karena mereka percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, lalu memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jadi unsur pertama iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah percaya bahwa Yesus dapat melakukannya. Percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan dari hukuman dosa. Percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan dari penderitaan karena dosa. Percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Unsur pertama iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan seseorang dari rasa bersalah karena dosa. Iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dari sakit penyakit. Percaya bahwa Yesus dapat mencukupkan segala keperluan kita. Percaya bahwa Yesus dapat memulihkan hubungan yang retak dan sebagainya. Unsur kedua iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah memohon kepada Tuhan Yesus. Iman tanpa tindakan bukan iman. Percaya tanpa tindakan hanyalah sebuah impian kosong. Iman baru betul iman bila disertai oleh tindakan yang sesuai dengan apa yang dipercayai. Iman yang disertai oleh permohonan atau tindakan yang sesuai selalu menghasilkan apa yang dipercayai. Karena kedua orang buta ini percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, lalu menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan Yesus, kasihanilah kami, hai anak Daud. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Jadi iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah iman yang disertai oleh perbuatan, baik berupa permohonan atau tindakan yang sesuai dengan apa yang dipercayai. Kebanyakan orang Kristen percaya bahwa Yesus dapat melakukannya. Yang kadang-kadang kurang adalah permohonan atau tindakan yang sesuai dengan apa yang dipercayai. Rasul Yakobus mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kadang-kadang yang membedakan apakah seseorang akan menerima mujizat atau tidak adalah apa yang dilakukan oleh orang itu dengan apa yang dipercayainya. Bila seseorang percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, tetapi dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak meminta di dalam nama Tuhan Yesus, atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang dipercayainya, kemungkinan orang itu tidak akan menerima mujizat yang diperlukannya. Mari kita lihat beberapa tindakan iman yang perlu dilakukan supaya seseorang dapat menerima mujizat yang mereka perlukan. Tindakan iman yang pertama yang membuktikan bahwa seseorang betul percaya bahwa Yesus dapat melakukannya adalah meminta
di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Untuk alasan yang tidak kita ketahui, nampaknya Tuhan mengizinkan dirinya dibatasi oleh doa-doa anak-anaknya. Bila kita berdoa, sesuatu terjadi. Bila kita tidak berdoa, sesuatu tidak terjadi. Apabila seperti kedua orang buta ini, kita percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, lalu menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita juga pasti akan menerima mujizat yang kita minta dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tindakan iman yang lain yang perlu dilakukan supaya seseorang dapat menerima mujizat yang mereka perlukan adalah meminta dengan tekun. Tuhan Yesus bertanya, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka yang siang malam berseru kepadanya? Jawabnya adalah, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Masalahnya adalah, adakah ia mendapati iman di bumi? Semua jawaban doa harus diterima dengan iman. Iman yang membuat seseorang menerima mujizat adalah iman yang dibuktikan dengan doa yang tidak jemu-jemu. Seperti kata Tuhan Yesus ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu merupakan salah satu bukti bahwa seseorang memang percaya bahwa Yesus dapat melakukannya dan bersedia melakukannya. Sehingga yang bakal terjadi adalah, jadilah kepadamu menurut imanmu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu juga akan membuat iman seseorang bertumbuh. Walau ketika ia mulai berdoa, sebenarnya ia tidak begitu percaya apakah doanya bakal dikabulkan Tuhan atau tidak. Tetapi bila seseorang terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, suatu hari akan terjadi terobosan rohani, di mana iman dari sorga, iman yang membuat seseorang menerima mujizat dari Tuhan, akan ditaruh oleh Tuhan di dalam hati orang itu, sehingga tiba-tiba saja orang itu menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan sudah mengabulkan permohonan doanya, dan memang kemudian terbukti bahwa mujizat memang terjadi. Tuhan Yesus berjanji, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Artinya minta dan terus minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari dan terus cari, maka kamu akan mendapat. Ketok dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti kedua orang buta itu, sepanjang jalan mereka mengikuti Yesus, mereka memohon agar Yesus menyembuhkan, mencelikkan mata mereka yang buta. Sehingga pada akhirnya ketika mereka tiba di dalam rumah, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya aku dapat melakukannya? Pada waktu mereka berkata, kami percaya,
Maka Yesus berkata kepada kedua orang buta itu, "Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu." Maka seketika itu juga meleklah mata mereka. Ketekunan kedua orang buta itu untuk meminta merupakan bukti bahwa kedua orang buta itu memang betul percaya Yesus memang dapat melakukannya dan bersedia melakukannya. Suatu kali datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan bahwa ibu ini bukan orang Yahudi. Dia seorang perempuan Kanaan. Anak perempuannya sangat menderita karena kerasukan setan. Dia datang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Pernahkah saudara berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan sama sekali tidak menjawab saudara? Inilah yang dialami oleh ibu ini. Apakah tanggapan ibu ini? Apakah dia meraju dan tidak mau berdoa lagi, tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan? Ternyata ibu ini tetap mengikuti Tuhan Yesus, bahkan semakin nyaring berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Yesus yang lain merasa terganggu dan menyarankan supaya Tuhan Yesus menyuruh ibu ini pergi. Akibatnya, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ternyata jawaban Tuhan Yesus yang seperti ini tidak menyurutkan semangat ibu ini untuk memohon agar Tuhan melepaskan anaknya dari rasukan setan yang membuat anaknya sangat menderita. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ibu ini bukan orang Yahudi. Beberapa orang Yahudi zaman dahulu memandang rendah bangsa-bangsa lain dan menganggap mereka seperti anjing. Apa yang diminta oleh ibu ini, yaitu agar anaknya dilepaskan dari penderitaan yang disebabkan oleh rasukan roh jahat, adalah roti yang disediakan bagi anak-anak, yaitu hak istimewa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan ibu ini adalah bangsa bukan Yahudi yang dipandang rendah seperti anjing oleh beberapa orang Yahudi zaman dahulu. Siapa ibu ini berani minta apa yang disediakan oleh Tuhan untuk anak-anaknya? Apakah ibu ini menjadi putus asa dan pergi meratapi nasib sambil berkata, "Betapa malang nasib anakku"? Tidak. Iman ibu ini tidak tergoyahkan. Dia tidak mengizinkan apapun untuk menghalangi anaknya dari dilepaskan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mengizinkan diamnya Tuhan. Dia tidak mengizinkan kata-kata yang dapat ditafsirkan sebagai penolakan. Dia tidak mengizinkan bahkan kata-kata yang bisa dianggap sebagai penghinaan dan diperlakukan seperti anjing. Dia tidak mengizinkan semuanya itu menyurutkan tekadnya untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ibu ini percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melepaskan anaknya dari rasukan setan. Ibu ini percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melepaskan anaknya dari penderitaannya. Ibu ini percaya akan kebaikan Tuhan.
Orang lain boleh memandang dirinya rendah seperti anjing. Dia percaya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang terjadi? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman bahwa Yesus dapat melakukannya bila ditindaklanjuti dengan doa yang tekun, selalu akan menghasilkan buah atau hasil yang diharapkan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk percaya bahwa Yesus dapat melakukannya, lalu memutuskan untuk memintanya dengan tekun di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam
Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba tandatori alabosa kalabakushai kakaralabakushai kilialaba tandatori alabosa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami percaya Tuhan dapat dan bersedia menolong kami. Kami percayakan hidup kami dan pergumulan hidup kami kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam doa sampai kami menerima iman untuk menerima mujizat. Tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam doa sampai kami melihat dan mengalami mujizat dari Tuhan. Beri kami hati yang senantiasa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena 32 tahun yang lalu pada hari Minggu keempat di bulan April seperti sekarang ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 1989 diadakan ibadah perdana GSJA Mercy for All di kota Jakarta. Terima kasih kepada semua jemaat, pengerja, dan staf gereja yang sudah beribadah, berdoa, dan melayani bersama selama ini. Kita kembalikan segala puji, hormat dan syukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus,
dan Roh Kudus yang adalah ketiga yang esa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sementara musik dimainkan, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang mengucap syukur kepada Tuhan sekarang ini.
Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Beritahu kepada Tuhan Yesus betapa saudara bersyukur untuk keselamatan dan segala berkat yang Tuhan karuniakan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sudah selama 32 tahun ini kami boleh beribadah bersama-sama, berdoa bersama, melayani bersama, menyaksikan kebesaran-Mu bersama. Engkau yang membuat banyak keajaiban di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Ketiga yang esa. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan juga mujizat keuangan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah Tuhan tolong. Agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan anak-anak, Tuhan mengaruniakan keturunan. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan. Roh takut ditolak. Roh menolak orang lain, roh tertolak. Roh menolak diri sendiri,
Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekejaman, roh keberingasan, roh pemberontakan, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kecewa, aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kendali pikiran, aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit
dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengakuan iman kita. Di aku putuslah Tuhan, di aku putuslah Tuhan, hatiku siap putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Di aku putuslah Tuhan, di aku putuslah Tuhan, hatiku siap putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Meyaki yo ire Señor, meyaki yo ire Señor, envíame a mí, que dispuestos soy, llevo en tu gloria a las naciones. He aquí yo iré, Señor, he aquí yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto soy, llevaré tu gloria a las naciones. Y aku putuslah Tuhan, y aku putuslah Tuhan, hatiku siap putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Di aku putuslah Tuhan, di aku putuslah Tuhan, hatiku siap putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Meyaki yo ire Señor, meyaki yo ire Señor, envíame a mí, que dispuestos soy, llevaré tu gloria a las naciones. He aquí yo iré, Señor, he aquí yo iré, Señor,
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Puji Tuhan untuk kesetiaan Tuhan 32 tahun bagi GSJA Mercy for All. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku